la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita membahas tentang bab fiqih ya. Enggak ya, kita hari ini membahas tentang bab fiqih karena khusus minggu kedua Oma kita bab fikih mah. Oke mah? Siap. Oke ya. Minggu kedua kita bahas bab fikih, bab tauhid. Kemarin kita lanjut di minggu pertama di bulan depan ya. Baik ibu-ibu, hari ini saya akan membahas tentang bab fikih, yaitu tentang apa yang sering kita perdebatkan atau orang-orang bingungkan tentang apa hukum majang foto di rumah, atau apa hukum ada lukisan ikan di rumah. Ada di rumah lukisan ikan? Ada lukisan saya? Tidak ada ya. Oke. Baik ibu-ibu, kalau kita ingin membagi dalam sebuah rumus, maka kita akan membagi ke dalam beberapa rumus. Kita pelan-pelan aja ya. Kita mulai ibu-ibu ya. Nah, yang pertama, dia itu ada yang namanya berbentuk, ya berbentuk benda dan bernyawa. Saya ulang, suara udah jelas? Yang pertama adalah kalau dia berbentuk dan bernyawa, itu hukumnya haram. Haram. Saya akan jelaskan contohnya. Dia berbentuk, ada bentuknya, dan kemudian dia bernyawa. Bukan dia bernyawa, dia berbentuk makhluk yang bernyawa. Maka ini hukumnya mutlak haram. Apa contohnya? Berbentuk dan bernyawa haram. Contoh patung yang dibuat dengan tangan, berbentuk toh, misalnya patung kuda diukir di rumah kita, lalu ada di rumah kita, itu mutlak haram. Kenapa? Karena dia adalah budayanya orang Yahudi. Orang Yahudi suka membentuk patung atau binatang dalam bentuk patung dan kemudian seperti makhluk bernyawa, itu hukumnya haram. Dia berbentuk dan bernyawa, itu status hukumnya haram. Jadi mulai sekarang, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, mulai sekarang kalau ada ibu punya patung-patung di rumah, entah dia patung manusia, entah dia patung burung, entah dia patung kuda, entah dia patung ikan, yang dia itu dalam bentuk dibuat dengan tangan ya,
dengan tangan, dengan ukiran, maka mutlak haram. Lukisan nanti poin selanjutnya. Ini dia konsepnya berbentuk dan bernyawa. Ada yang mau nanya soal ini? Kayu ukiran besar. Ukiran ikan, ukiran dengan tangan, binatang bernyawa, haram. Ada? Kalau keramik, tapi mungkin kayaknya pabrik. Tahu kalau ikan, pot bunga ikan, nanti rasanya ukiran. Kalau pabrik nggak apa-apa. Mesin. Patung gajah nggak boleh. Hah? Semua binatang tapi dia berbentuk ukiran nggak boleh. Saya rasa celengan ayam bukan dengan tangan, pabrik, teknologi, nggak apa-apa sih. Kan dari bahan plastik, dia dari bahan tanah liat dan seterusnya. Pahat nggak bisa. Kalau buatan tangan nggak boleh. Tapi kalau dia nggak sempurna, saya ambil sebuah contoh. Misalnya dia itu adalah buatan tangan berbentuk patung ikan, tapi kepalanya doang, atau gajah, tapi nggak ada hidungnya, atau misalnya ikan, atau misalnya ukiran ular tapi kepalanya 2 atau 10, dibuat semacam seni-seni, itu nggak ada masalah. Jadi nggak boleh kalau dia buatan tangan dan dia langsung berbentuk dan bernyawa. Lukisan nanti kita bahas, foto nanti kita bahas. Karena yang kita bahas nomor pertama ini dia berbentuk dia, jadi bisa dipegang dia. Jadi bukan lukisan itu kan nggak berbentuk, ya kan? Bukan foto, bukan. Ini nomor 1 dulu. Nomor 1 adalah dia berbentuk 3 dimensi, kan berbentuk. Patung, ukiran itu kan dia berbentuk, ya. Langsung dengan tangan mutlak haram. Oke? Foto nanti, ya. Yang diawetkan Ustazah, kan ada itu orang yang jual seperti ular, kan itu kan dikaca, Apa? seperti kanak ular kan di dalam pohon. Ular yang diawetkan. Iya, kan kemudian kan dikaca kan sama mereka dikacakan. Ya, mengawetkan nggak boleh. Mengawetkan binatang nggak boleh, walaupun dia tidak termasuk ke dalam bab ini. Cuman mengawetkan hewan itu nggak boleh. Ya, termasuk mengawetkan manusia, mumi itu nggak boleh. Ya, oke. Nanti lebih jelas kalau kita lanjut ke poin berikutnya. Yang kedua, kalau dia berbentuk boneka nanti babnya. Kemudian yang kedua, kalau dia berbentuk tapi dia tidak bernyawa. Contoh, patung gunung. Itu kan dia tidak bernyawa. Atau miniatur perumahan dibuat dengan tangan, disusun, kan tidak bernyawa. Atau di rumah kita ada ala-ala goa atau ala-ala hutan, atau misalnya seni gambar gunung berbentuk tapi tidak bernyawa, itu mutlak halal, boleh. Atau ada semacam akuarium, ada air terjun, sekarang ada pewangi ruangan bagus, jadi dia kayak bukhur, kalau dihidupkan asapnya kayak air terjun ke bawah. Itu nggak apa-apa walaupun dibuat dengan tangan, karena dia berbentuk tidak bernyawa, mutlak halal. Oke, nanti boleh tanya. Kita selesaikan,
Nanti dia makin jelas. Yang tidak ada dalam bab ini boleh tanya, atau yang ragu boleh tanya. Saya ulang pelan-pelan. Kalau dia berbentuk dan bernyawa, dibuat dengan tangan, mutlak haram. Apa contohnya tadi? Pahat patung, lukisan manusia, patung manusia, patungan, apalagi yang dibuat dengan tanah liat. Kenapa? Karena itu budaya suka membuat patung yang dengan tangan, lalu kemudian dia sembah, ya kan? Dia masukkan ke dalam Ka'bah. Itulah dia Lata, Uzza, Mana, Wusto. Clear? Clear tapi agak deg-degan ya. Kalau tumbuh-tumbuhan nggak apa-apa mbak. Dia cuman hewan dan manusia yang boleh, nggak boleh. Tapi kalau misalnya patung, ukiran bunga itu nggak apa-apa bu. Atau sekedar ukiran kaligrafi itu nggak apa-apa. Dia kan berbentuk dan bernyawa. Ada di rumahnya patung-patung itu, awaskan, nggak usah. Hah? Dari tanah liat itu nggak boleh. Oke? Dua udah. Yang ketiga, kalau dia dibentuk dengan tangan, tapi dia dibuat dengan tangan, tapi bernyawa, cuman tidak berbentuk. Ini agak sulit, pelan-pelan ya. Tadi yang pertama berbentuk dan bernyawa, mutlak haram. Yang kedua berbentuk tidak bernyawa, mutlak boleh. Yang ketiga tidak berbentuk tapi bernyawa. Yang ketiga tidak berbentuk tapi bernyawa. Saya ulang, tidak berbentuk dengan tangan tapi bernyawa. Macam lukisan manusia, lukisan hewan, kan dengan tangan. Rajutan, rajut-rajut kuda. Apa rajut? Betul Kak Leni namanya rajut? Apa namanya tuh? Strimin. Rajut kan? Bentuk strimin, bentuk kuda, bentuk unta. Kan itu tidak berbentuk. Dia cuman gambar aja kan. Tapi dia dibuat dengan tangan, tidak berbentuk, tapi dia bernyawa. Modelnya kuda, lukisan manusia, lukisan hewan, lukisan ikan. Yang di rumah kita itu lukisan, kan dia tidak berbentuk tuh. Kalau tadi patung kan berbentuk. Nah, jadi tidak berbentuk tapi bernyawa. Apa hukumnya? Tidak tahu ya. Oke. Jadi dalam kondisi kayak gitu mak, jawabannya adalah eng. Tapi nomor 3 nih tahu ya, sebelum kita ke hukum, tahu kan yang saya maksud? Itu hukumnya adalah banyak yang mengharamkan, tapi ada sedikit golongan yang membolehkan. Sedikit ulama yang membolehkan, tapi mayoritas mengharamkan. Nyawanya terletak dia karena dia budaya Yahudi bu. Misalnya, tapi ada yang membolehkan ya. Ada yang membolehkan sedikit, tapi banyak yang mengharamkan. Kalau saya memilih untuk tidak melakukan, karena ketika banyak yang mengharamkan, ada yang sedikit yang membolehkan, kita gimana jemaah HCI? Ada dalil yang bunyinya da'ma yaribuka illa ma la yaribuka fa'adqutu ma'ninah wal kadhibatu dhibah. Lebih baik dihindarkan. Bahaya. Kosong dinding rumah jadinya habis ceramah sama ustazah. Gantilah dengan kaca atau gambar abstrak, lukisan abstrak.
Asmaul Husna, Yasin, dah haram, tapi hanya sedikit yang membolehkan. Oke? Oke? Nomor berapa lagi? Nomor 4 adalah tidak berbentuk, tidak bernyawa. Maka tidak berbentuk, tidak bernyawa seperti ini status hukumnya mutlak halal. Tapi ada sedikit yang mengharamkan. Ulama-ulama di daerah Timur Tengah, contoh lukisan pemandangan, lukisan bunga, lukisan gunung, lukisan buah-buahan, itu boleh, hanya sedikit yang mengharamkan. Dah cepat nih, selesai nih, jemaahnya pintar-pintar. Nomor berapa lagi? Nomor 5 adalah yang dia tidak buatan tangan, jadi dia tidak hasil imajinasi. Kalau 1, 2, 3, 4 hasil imajinasi, iya dong. Nah, jadi kalau 1, 2, 3, 4 itu kan hasil imajinasi ya. Tapi ada yang nomor 5. Yang nomor 5 apa? Yaitu dia tidak hasil imajinasi, dia cuman semacam teknologi. Contoh foto. Foto kan bukan hasil imajinasi, foto itu teknologi, ya. Iya kan, paham kan maksudnya ini? Dia tidak buatan tangan, misalnya sablon baju atau boneka, atau dia tidak hasil imajinasi. Kita ke foto dulu lah. Foto itu dia tidak hasil imajinasi, dia cuman tangkapan teknologi aja. Maka foto terbagi jadi 2. Yang pertama, bagaimana kalau kita berfoto makhluk yang bernyawa. Dalam hal ini foto makhluk yang bernyawa banyak yang membolehkan, sikit yang mengharamkan. Jadi foto itu boleh, wah lega, ya kan? Foto itu boleh karena hasil imajinasi. Tidak hasil imajinasi, dia tidak hasil lukisan tangan. Tetapi pastikan berfoto itu tutup aurat. Kalau ada ibu-ibu punya foto-foto di masa lalu, ya, foto-foto di masa lalu ibu yang buka-buka aurat, hapus. Foto joget-joget tampilkan di F dan B, hapus. Kok ketawa pula? Iya kan? Ada foto-foto yang joget-joget. Ustazah saya joget di rumah kok, tapi saya posting, hapus. Atau misalnya foto yang ada di rumah zaman dahulu kala, zaman penjajahan Jepang, yang pakai konde-konde, tak pakai jilbab, foto nikah, turunkan. Datang tamu nanti ditengoknya, dibayangkannya, oh ini bentuk kawan di masa lalu tadi kan. Jadi foto-foto yang buka aurat hapus. Jangannya bisa pindah ke dalam kamar. Untuk apa juga mau dipindahkan ke kamar? Enggak. Oh ya boleh. Jadi kalau foto itu buka aurat, tanggalkan. Tapi kalau nutup aurat masih bisa. Karena foto itu banyak yang membolehkan, sedikit yang mengharamkan. Selagi dia tidak menutup aurat, tidak membuka aurat, tidak menggumbar nafsu syahwat. Lah, ini masih banyak saya tengok di IG-nya foto-foto jungkil balik privat. Kok gitu nengok ya? Pulang saya lah, protes si kawannya. Oke. Nah gitu. Paham?
Jadi kalau nutup aurat boleh. Coba nanti lihat di rumahnya, jangan-jangan ada foto dengan suami yang zaman-zaman dulu belum lagi nutup aurat. Maka ibu-ibu turunkanlah itu. Tapi kalau buka aurat, kalau nutup aurat boleh. Dalam album boleh, Oma. Oke. Nah, selanjutnya, kalau dia adalah hasil imajinasi tapi tidak bernyawa, seperti fotografi bunga, fotografi gedung-gedung tinggi, fotografi gedung-gedung mewah, maka itu hukumnya mutlak boleh. Hai Bu Verina, apa siap Bu? Nih, iya siap. Temen dong Bu Verina ya. Oke, gitu ya. Yuk kita masuk. Bagaimana dia sablon atau karikatur atau hasil print, foto di print atau foto di print boleh karena teknologi kan. Sekarang dia dipajang di rumah hasil tangan tapi karikatur. Jadi dia lukisan tangan tapi dia karikatur. Ya, kepala kita digedekan, kaki kita dikecilkan. Kalau dia hasil teknologi boleh. Tapi ini bukan hasil teknologi Ustazah. Ini adalah hasil dari buat tangan saja, pakai buatan tangan saja, gitu kan. Tapi dia berbentuknya karikatur, kepalanya gede, kakinya kecil, kakinya besar, kepalanya kecil, gitu ya. Itu hukumnya adalah boleh karena bentuknya tidak sempurna. Ma, udah terjawab Ma lukisan Ma? Udah ya? Oke. Silakan. Saya pernah kaget seolah-olah dia polisi asli. Rupanya foto yang dibentuk sebesar polisi asli. Polantas. Nah, itu teknologi ya. Teknologi itu hasil print. Tapi ukurannya persis. Kaget saya ada. Iya. Saya pernah, kata ibu, saya pernah jalan terus kaget ada polisi. Rupanya cuma gambar doang. Itu teknologi, nggak dia tulis tangan. Dia print out itu, print out. Iya, pakai triplek, tapi ditempel sama bahan-bahan baliho. Buatnya di reklame itu. Biar ibu terkejut terus ibu ngerem, polisi. Takut sama polisi ya, grogi sama polisi ya. Oke. Ada yang ragu? Silakan Bu. Oke. Lukisan pakai tangan manusia. Tadi nomor berapa lukisan pakai tangan? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1 pula. Cemana lah ini? Nomor 2 pula. Salah lah. Dia manusia loh. Lukisan manusia. Nomor 3. Ini nomor 6, nomor 5 pula. Ini lucu lagi nih online nomor 5 ya. Kita belum ada nomor 6 lagi ya. Oke, kawan-kawan lucu ya. Oke. Coba ulang dulu. Pengumuman ulang lagi. Ambil nafas dulu, tahan. Ulang lagi. Kalau dia berbentuk dan bernyawa kayak patung manusia, kan berbentuk patung, ukiran ikan, ukiran manusia, bentuk patung gajah, patung ikan, patung apalah, kayak gitulah ya. Itu mutlak haram karena dia berbentuk dan bernyawa. Yang kedua adalah
berbentuk tak bernyawa. Contoh, patung gunung, patung goa, miniatur perumahan, ya kan, miniatur kayak gitu. Itu kalau dia tidak bernyawa mutlak halal. Yang ketiga, kalau dia tidak berbentuk, jadi nggak ada bentuknya, cuman bernyawa, seperti lukisan. Nah, nomor 3 tadi kan, lukisan tuh kan tak berbentuk dia, tapi dia bernyawa, lukisan manusia. Jawabannya adalah terbalik-balik, adalah banyak yang mengharamkan. Lukisan manusia itu, Bu, sedikit yang menghalalkan. Lebih baik tidak. Lukisan ikan, lukisan manusia, ya, lukisan gajah, lukisan streamin, itu adalah banyak yang mengharamkan karena dia dilukis, sedikit yang sedikit yang membolehkan. Oke, Bu? Jadi bagusnya lukisan manusia nggak usah, Bu. Lukisan ikan nggak usah. Nomor 4 adalah lukisan pegunungan, lukisan sawah adalah nomor 4 mutlak boleh. Oke? Nah, kalau foto dia bukan buatan tangan, dia hasil imajinasi. Dia tidak dibuat dengan tangan. Foto manusia, foto orang, foto binatang, foto belalang, foto ikan, foto manusia, itu karena dia tidak hasil imajinasi, dia cuma hasil teknologi, adalah banyak yang membolehkan, sedikit cuman yang mengharamkan. Jadi foto masih boleh, yang penting tutup auratnya. Foto-foto pernikahan tuh tutup auratnya. Cemana pula ya udah terlanjur foto ya. Pokoknya kalau dia udah buka aurat, lebih bagus dihapus saja. Simpan dalam kamar aja. Caliak-caliak foto masa lalu. Silakan, Bu. Ya. Ya. Hari raya Nyepi. Ya. 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 Enggak apa-apa itu. Cuman kan maksudnya gimana? Iya, dia patung, tapi tidak berbentuk manusia. Ada yang cuman tangannya doang, ada yang berbentuk tapi kakinya kecil, iya kan? Nah, itu ibu mau buat itu maksudnya. Kalau kita buat itu di rumah kita, nah itu babnya beda. Coba dilihat mereka menganggap itu kepercayaan enggak? Nah, coba dipastikan. Kalau mereka menganggap patung itu kepercayaan, enggak bisa kita pakai di rumah kita. Itu nanti babnya bab apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan ke non muslim. Sama dengan kucing, ibu tahu kalau di tempat orang-orang ada kucing kayak gini, itu kan sebenarnya teknologi. Harusnya kucing tuh boleh, kan dia teknologi mainan cuman kan, kayak boneka itu kan boleh, dia hasil teknologi kan. Nah, jadi kalau hasil teknologi kayak boneka itu boleh, kayak kucing-kucing itu kan dia tidak dibuat dengan tangan, dia juga nggak bentuk kucing beneran, kayak kan misalnya, tapi itu adalah bagian dari keberuntungan orang-orang non muslim. Feng shui, ya, feng shui. Itu jadi karena ada kepercayaan, Mbak, jadi nggak boleh ada di rumah kita. Jadi coba kita pastikan. Saya juga nggak tahu kalau di Bali ada patung yang kayak patung Gemar misalnya gitu ya. Kayak yang perutnya besar, tangannya kecil. Ada nggak mereka itu kepercayaan di dalam patung itu? Kalau ada kepercayaan, dia nggak boleh. Saya rasa ada kepercayaan di patung-patung itu. Itu babnya bab madaniyah dan bab hadarah namanya. Kapan-kapan kita ulang lagi. Jadi kalau dia ada kepercayaan nggak bisa.
Ya, di dalam itu. Sama dengan misalnya ibu tahu ada gelang tapi ujungnya naga. Cantik model gelangnya itu, ada gelangnya manik-manik, ujungnya naga. Warna emas. Saya pernah pengen beli gelang itu. Saya suka, ya kayaknya mewah gitu ya, berkelas gitu ya. Saya tanya sama teman saya yang beragama menggunakan itulah. Saya tanya, ini apakah bagian dari kepercayaan kalian? Dia bilang, ya, ini keberuntungan. Nggak jadi beli. Nah, jadi kalau dia ada indikator kepercayaan agama lain, kita nggak boleh. Namanya hadorah. Contoh, ada non muslim ngasih saya jam tangan, boleh saya ambil? Ada non muslim kasih saya jam tangan, lalu kemudian ada salibnya di dalam, boleh? Lah padahal sama-sama jam tangan loh, tapi karena ada kepercayaan maka dia menjadi tidak boleh. Jadi dipastikan lagi itu ada kepercayaan atau tidak. Oke Mbak ya, ya silakan. Oke, Ustazah, ada tim-tim yang bilang bahwa foto itu nggak boleh. Apakah foto itu di TikTok atau di akun lain sosial media? Karena katanya foto itu bisa mengundang apa? Syahwat. Cuci mana Ustazah? Masa kita nggak boleh berfoto? Foto seperti tadi yang saya bilang, banyak yang membolehkan. Bukan hasil imajinasi, tapi hasil teknologi. Dengan syarat tutup aurat. Nah, wah nggak bisa Ustazah, kata sebagian orang nih. Tetap nggak boleh, karena foto itu menjadi dosa jariah katanya. Sekarang saya tanya, saya duduklah kayak gini kan, terus saya berfoto kan, gaya orang foto sekarang nengok ke samping sedikit, cia gitu kan, ya kan, angkat tangan sedikit misalnya gitu ya. Apakah itu menjadi dosa jariah buat saya? Coba kita lihat. Orang kan laki-laki lihat Ustazah misalnya gitu ya, laki-laki kan lihat. Lah saya menutup aurat, abaikan soal foto dulu. Saya langsung dalam keadaan kayak gini, saya pergi ke pasar. Dia laki-laki nggak? Dilihat nggak? Saya pergi misalnya ke dalam kantor itu, dilihat laki-laki nggak? Lah kan saya nutup aurat, saya dosa nggak? Enggak, sama dengan foto. Nggak usah foto, aslinya aja dilihat laki-laki. Jadi intinya selagi dia menutup aurat nggak ada masalah. Lah kan foto dilihat orang. Lah ibu kalau nggak mau dilihat orang gimana ceritanya? Ibu pergi beli kepala patin ke pasar kan dilihat juga, kan sama kan? Nah cuman itu tadi dia nutup aurat. Kalau buka aurat itulah dia namanya dosa jariah. Wah kan dilihat orang, ya kita kan dilihat orang dalam kondisi kayak gini juga. Pak mau saya ini? Tapi nggak ada Ustazah, nggak mau. Ada orang-orang yang dia tidak mau berfoto sama sekali, nggak ada masalah. Dia berarti ambil konsep dakma yaribuk. Dia berarti menyatakan bahwa dia berhati-hati dalam sikap. Bagus-bagus saja, tapi tidak boleh menghukumi orang yang berfoto mendapatkan dosa jariah selagi dia nutup aurat, kecuali berfotonya lawak-lawak, mengundang nafsu syahwat, itu nggak boleh. Salahnya filternya, Ustazah, membuat orang jadi cantik. Iya. Kalau biasa jadi cantik. Iya ya. Paham ya? Ini kan banyak patung-patung di jalan-jalan buat patung tani, patung ikan, sama Ya, kalau itu buatan pemerintah bukan tugas kita untuk memikirkannya. Yang jelas secara prinsip jangan dipakai di rumah kita. Kita tidak akan menanggung dosanya kok. Tapi kalau dia adalah teknologi Bu, itu nggak apa-apa Bu. Kayak ada
patung di Bali tapi nggak berbentuk manusia, tapi dia hasil teknologi, itu nggak apa-apa. Oke? Iya, ada apa di rumah? Ada patung apa? Enggak apa-apa. Itu kan teknologi, nggak mungkin buat tangan. Nggak, menara. Ya nggak apa-apa kan, nggak bernyawa. Souvenir menara, souvenir menara, kemudian souvenir patung Paris, menara Eiffel, itu kan nggak bernyawa, nggak apa-apa. Atau souvenir semacam, ya luculah, apa, kaca tapi isinya menara, itu kan nggak bernyawa mbak, nggak apa-apa mbak. Ya, yang tak boleh itu adalah souvenir Candi Prambanan, souvenir Candi Borobudur, itu tidak boleh. Kenapa? Masuk ke dalam bab yang tadi mbak di belakang tanyakan. Dia sudah menyangkut ibadah agama lain, karena Borobudur dan Prambanan itu aktif sebagai tempat ibadah. Ya. Nggak bisa bu, nggak boleh. Dia bukan yang kayak gitu sih bu, yang kepalanya timbul bu, kayak huruf C. Ya, Ustazah, saya pakai perhiasan kepala naga, tapi saya nggak percaya ini. Apa bedanya Ustazah? Saya pakai kalung salib, tapi saya tidak percaya kok. Kan nggak bisa mak. Oke, damai ya. Oke, siap. Aduh, tapi itu enggak lah. Coba tengok saya. Oh enggak. Dia yang ke atas itu loh. Apalah saya ngomong, lupa saya. Pokoknya gitulah. Terakhir, awak ni Bali dah lo jadi ya kan? Wah, lu cara menerangkannya kan? Oke, silakan. Katanya dijadikan bunga yang diberikan dari daun-daun itu. Karena sekarang ada yang dari daun-daun diberikan, kita jadikan bunga. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Daun-daun kering kita jadikan bunga, hiasan, enggak ada masalah. Daun enggak ada masalah karena dia tidak bernyawa. Iya. Ikutan joget tak boleh. Ya, silakan. Silakan. Foto boleh, tapi ada sikit yang mengharamkan. Enggak boleh, Mak. Oke, baik. Pertanyaannya gini. Ustazah, iya. Saya berfoto nih. Foto kan boleh, tapi di dalamnya ada di belakangnya ada candi. Di belakangnya ada Prambanan. Nah, itu babnya bab hadarah lagi. Adalah gini, Bu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut atau suka atau kagum dengan ajaran agama lain, dia bagian dari kaum itu. Jadi jawabannya sama kayak tadi. Ibu berfoto tapi di belakangnya ada gereja, kan nggak bisa. Cuman agamanya aja yang beda, dia tetap agama lain. Ya. Tetap nggak bisa. Sama dengan ibu berfoto samping patung Natal. Kan suka kita kan, hasil karya manusia, tapi nggak bisa. Nanti ingatkan saya, ini kan banyak yang baru-baru ya. Ingatkan saya Kak Leni, kita bahas tentang hadarah dan madaniyah supaya dia nggak ini ya, nggak tersendat. Nanti ujung-ujungnya kita bingung, kenapa sih nggak boleh kita Borobudur, kenapa sih nggak boleh, kan kayak gitu. Kalau piramida boleh, piramida itu cuman kuburan, tidak ada kepercayaan di dalamnya. Ya,
banyak orang foto-foto di batu kek belakangnya Buddha. Nggak boleh boleh gitu saja. Banyak orang berfoto di batu kep yang di belakangnya ada patung. Aktif nggak? Aktif. Kalau aktif ya nggak boleh, Bu. Kalau aktif sebagai ibadah nggak boleh. Jangan nampak aja. Kalau aktif sebagai tempat ibadah nggak boleh. Pokoknya kalau aktif sebagai tempat ibadah nggak boleh. Kan banyak candi yang tidak aktif. Mainlah ke situ. Muara takus tapi ndak lo mantap model. Carilah candi-candi yang tidak aktif boleh. Ya sama dengan. Tapi kalau kita ke tempat ibadah yang aktif ndak boleh. Termasuk berfoto, hati-hati. Sama dengan saya waktu ke Vatikan. Vatikan itu Vatikan, coba Jerman, Vatikan, Roma, Itali. Kalau Amsterdam masih aman. Tapi kalau kayak ke Roma, ke Vatikan, itu kan hampir keliling bentuk gereja dengan bentuk rumah sama. Iya kan? Nah itu harus diteliti, ini gereja atau rumah ini. Makanya waktu saya ke sana itu saya pastikan ketika masuk di negara Vatikan, Vatikan itu negara paling kecil di dunia. Jadi negaranya cuma 4 kilometer. Dari sini ke Pasar Loket aja negaranya satu negara. Itu Vatikan negara paling kecil di dunia. Waktu mau masuk perbatasan ke Vatikan itu, saya bertanya kepada Romo yang ada di situ, ini apakah kalian anggap negara ini adalah negara suci? Dia bilang tidak negaranya, tapi ada gereja besar di dalam yang kami anggap sebagai gereja suci. Nah gereja itu ada batas tempat sucinya. Jadi ada gereja, ada garis pembatasnya. Maka saya tetap masuk ke negara Vatikan, tapi tidak saya lewati garis pembatas itu, karena itu udah termasuk tempat suci mereka, gitu loh maksudnya. Paham nggak? Jadi kalau jalan-jalan silakan aja, tapi agak susah sedikit. Iya kan? Mau berfoto itu apa? Oh dia bilang itu kantor wali kota, bolehlah kita berfoto. Itu apa? Oh itu adalah rumah orang aja. Iya kan? Kayak di Venice, itu banyak sekali, kayak di Roma, itu kan bentuknya sama semua. Jadi lah kok kayak gitu kali hidup nih. Ya kayak gitulah kita terikatlah dengan aturan Islam. Iya kan? Nah gitu. Termasuk kalau kita main-main kayak ke Disneyland, Paris, itu di mana-mana. Apalagi kalau udah mau Natal, semuanya ada patung pohon Natal. Berfoto, hati-hati. Silakan main, tapi hati-hatilah. Oke? Di mana nih? Gereja. Kalau berfoto hindarkan, takutnya kita mensyiarkan. Tapi kalau berfoto kan bangunannya sama. Masuk ke gereja nggak boleh, Bu. Kalau masuk ke gereja nggak boleh ya. Di luarnya, di parkirannya boleh. Masuk. Ini kayaknya perlu bahas lagi tentang Madaniyah dan Hadorah. Nanti bisa datang lagi kita bahas selanjutnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan dalam hal agama lain. Banyak hal. Kalau masuk gereja memang nggak boleh ya Mbak. Masuk gereja memang tidak boleh sama sekali. Apa Bu? Pesta jangan masuk ke gereja. Bisa datang besoknya ke rumah dia aja. Tapi kalau dia pestanya di rumah, silahkan datang. Di halaman gereja dia. Halaman masih bisa. Halaman kan bukan tempat ibadah. Kita sering parkir di gereja. Nggak bisa. Saya dulu juga jalan-jalan ke sana, cuman saya nggak tahu kalau itu aktif. Saya baru tahu itu aktif tahun 2012. Padahal saya udah bolak-balik ke situ. Iya, apa? Tidak bisa sama sekali. Cari profesi yang tidak merusak akidah. Kita jadi fotografer, lalu kita berfoto di dalam gereja, memfoto patung-patung, itu tasyabbuh. Jangankan gereja, ibu ulang tahun, ibu beli kue rasa coklatos, lalu ibu pakai lilin di atasnya, ibu hembus, itu aja udah nggak boleh, karena lilin itu budaya orang Nasrani.
Ya ndak usah lah pakai lilin, ya nggak apa-apa, makan aja kue itu. Ya boleh lagi ada jemaah saya ulang tahun pakai lilin, upload di FB, saya like nanti biar dihapusnya uploadan tuh. Iya kan? Jadi ndak usah pakai lilin, makan aja kuenya. Di depan lilin makuis pula. Entah apa-apa. Lilin tuh ndak boleh. Orang non muslim ibadah pakai lilin. Jadi maksud saya begini, bukan kita itu menjelek-jelekan agama lain, tapi kita ingin menjelaskan ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Iya kan? Ibu main, nongkrong, ngopi, santai, berteman, jalan-jalan sama kawan-kawan non muslim, tidak apa-apa. Cuman jangan melewati batas agama. Iya kan? Kayak saya punya banyak kawan Hindu, Buddha, mereka gongsi pacoy, saya ngasih hadiah juga, ngasih parcel banyak banget. Ya, tapi saya tanggalkan kucing-kucingnya, saya tanggalkan semuanya. Saya tanggalkan bacaan gongsi pacoynya. Saya ganti warnanya dengan warna lain. Kasih seminggu sebelumnya. Kan bisa. Ada kawan kita Natalan, kita tahu saya ucapkan selamat Natal, pergi kita main ke rumahnya, kasih kado 3 hari setelah itu. Kan oke. Kalau lilin mati lampu boleh. Jangan semuanya tidak boleh. Pas ulang tahun maksudnya tutup toko lilin nanti ya. Memang jemaah harus detail ya. Jadi kalau mati lampu tidak apa-apa ya. Oke, gitu ya. Lah. Udah habis waktu. Ya boleh, 2 lagi boleh. Silakan Bu. Boleh. Langsung aja 2-2 ya. Kan ini Ustazah, waktu ada pesta anak-anak pejabat gitu kan, dia kan mengundang invitasi, jadi kita kan hadirinya di Nggak boleh hadir ke gereja. pertama Ustazah, kita dikasih tenda makannya nasi kotak Dalam gereja. di luar. Di luar nggak apa-apa. Ya. Kemudian Ustazah, waktu itu pernah kejadian pengalaman saya, yang istri kakak Mil waktu itu Nggak usah sebut nama. sakit. Jadi dia bapak datang sendiri, tidak pakai pendamping. Jadi waktu itu ditugasilah ke saya dan rombongan juga nih, ibunya nggak banyak. Tapi kita kalau masuk ke dalam bukan Ustazah, Gereja. ya pesta. Pernah masuk gereja Ibu? Dalamnya tadi Ustazah. Iya, oke. Kan nggak tahu. Cuman kayak mana bentuknya? Kepo pula ya. Ya oke. Kita jawab ya. Ya, di dalam itu kan nanti bapak Kamil waktu itu memberi sambutan. Saya nih berdiri agak di samping karena istrinya nggak datang gitu kan. Kemana di Ustazah, seandainya saya berdosa kemana? Iya kan Ibu nggak tahu. Diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai kita tahu ya. Jadi kan nggak tahu. Besok jangan lagi. Apapun alasannya. Sebagai penutup, saya dulu kuliah S2 di Jogja. Ada satu mata kuliah saya itu yang ngajarkan adalah Romo tentang hak asasi manusia, perspektif masing-masing agama. Jadi hak asasi manusia itu perspektif Kristen apa, Buddha, Hindu, Islam. Ya Romonya ini tinggalnya itu dalam gereja, jarang masuk dia. Jadi karena jarang masuk, kita disuruh terus untuk datang ke sana, ngumpulkan makalah di situ, presentasi di situ, karena beliau jarang masuk. Istrinya sakit, saya tak pernah datang. Biar saya tak lulus daripada saya masuk. Ya kan? Akhirnya saya titip sama teman. Ketika dia tanya marah, kenapa kamu tak pernah datang? Ya ini kita kuliah Usuluddin, Mbak. Dalam agama kita tak boleh kami masuk ke situ. Bapak yang keluar, masa kami yang masuk? Akhirnya oh iya juga, dia lupa si kawan itu kan. Akhirnya setelah itu kita cuma belajar di kelas atau di depan gereja, di tepi jalan, di halte kita belajar akhirnya, karena saya nggak mau datang waktu itu.